Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Direktur Eksekutif CYPR kuliti 3 janji Anies yang tidak ditepati, ditulis oleh Syardi. Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research atau CYPR, Dedek Prayudi menagih janji kampanye Anies. Seperti yang pembaca ketahui, Anies pernah disebut sebagai pembohong. Dan menurut orang ini, ucapan pembohong bagi Anies memang sudah tepat dijatuhkan kepadanya. Dia menanggapi soal event Formula E yang tercium dengan dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Mengapa Formula E ini bau amis? Baca korupsi, sebab ia tidak ada di RPJMD Jakarta tetapi masih ngotot dilaksanakan, kata Dedek. Orang ini menyebut ada 3 hal yang membuat Anies dianggap melanggar janji atau berbohong. Dia mengatakan salah satu janji kampanye Anies adalah melakukan program berdasarkan RPJMD, sedangkan Formula E tidak ada di RPJMD. Formula E seharusnya batal digelar sehingga anggarannya bisa dialihkan ke penanganan COVID-19. Janji kampanye pertama sudah diingkari Anies, jadi dia bohong soal RPJMD, katanya. Selanjutnya adalah janji Anies terkait penampungan aspirasi warga dalam setiap program di Jakarta. Nah, saya juga tanya aspirasi warga mana ini yang pengen Formula E berlangsung, padahal anggarannya bisa digunakan untuk lain hal yang lebih penting di Jakarta, katanya. Selanjutnya dia mengungkit soal janji transparansi yang selalu digaungkan Anies, tapi kenyataannya Formula E menunjukkan Anies sudah terlihat tidak transparan dalam menguak anggaran. Buktinya, ketika diminta interpelasi, Anies terkesan melakukan manuver politik. Kalau jujur dan bersih, Pak Anies kan seharusnya menjelaskan dengan jelas melalui interpelasi, jadi tidak dengan cara politis menentang interpelasi berlangsung, katanya lagi. Transparansi Anies tidak berbeda dari pemikiran kebanyakan orang. Mungkin transparansi yang dia maksud adalah transparansi dalam memamerkan prestasi, meskipun bukan jasa dia sekalipun. Tidak ada prestasi yang meleset diumumkan kepada masyarakat. Kalau transparansi soal Formula E, jangan terlalu berharap nanti bisa sakit hati dan kecewa. Dari awal saja sudah jelas bedanya. Ambil contoh balai kota yang dulunya terbuka bagi warga, sekarang sudah tertutup. Sebenarnya bukan cuma 3 sih, ada beberapa lagi. Kalau tidak mau disebut banyak, salah satunya adalah rumah DP 0 rupiah yang sangat tragis nasibnya. Target yang semula sangat tinggi dipangkas hingga 90%. Ini benar-benar mengenaskan dan itu pun targetnya belum tentu bisa tercapai. Belum lagi kita bicara soal naturalisasi sungai yang dianggap sebagai biang kerok, lambannya normalisasi sungai yang baru jalan setengahnya di era gubernur sebelumnya. Rasanya tidak ada kabar terbaru mengenai naturalisasi sungai. Mungkin saja sudah dilupakan sama sekali. Artinya, Anies tidak sanggup tepati janji capai target. Sekalipun kita sedari awal sudah menebak Anies tidak akan bisa menepati janji tersebut karena memang terlalu muluk. Hanya saja, mungkin Anies paham kalau sebagian warga masih suka yang muluk-muluk dan mau-maunya dibuai dengan janji murahan seperti itu. Mau menyebut mereka bodoh rasanya terlalu kasar, tapi kenyataannya memang begitu. Bertahun-tahun melalui pilkada, masa mereka masih belum paham polanya, masih terus-terusan dijejali janji surga, tanpa berpikir terlebih dahulu. Dibuai 1 kali wajar, dibuai 2 kali dan 3 kali dan seterusnya itu apa namanya? Tetap saja tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Dan sepertinya kelompok seperti ini selalu saja ada, seolah memang siap dan senang diberi janji manis palsu. Apalagi kalau dibuai dengan janji yang bertema agama, mereka bakal lebih sulit menolak. Diberi surga dan diancam pakai neraka, maka calon pemimpin yang tidak layak sekalipun akan dianggap sebagai permata berkilau. Setelah itu barulah menyesal minimal 5 tahun, gigit jari sambil berpikir kenapa bisa sebodoh itu. Tapi lucunya lagi, kebiasaan ini terulang lagi saat ada janji manis lainnya. Ibarat keledai yang masuk perangkap yang sama persis untuk kedua kalinya. Semoga ini jadi pelajaran terutama kepada JKT58 yang bangga telah memilih Anies ataupun menyesal hebat karena jadi korban janji manis, ataupun yang begitu lugunya memilihnya karena alasan agama. Yang dirugikan seluruh masyarakat kecil dan yang bisa dibuai, diperalat, diberi janji dan harapan terang yang ternyata tidak seindah drama Korea. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.